menyangka tiga orang kan? Lisa, iya. Lisa, itu Pak Wasil kan ada tugas. Iya. Aku belum ngerti, kamu ngerti? Ngerti sih. Emangnya kenapa? Aku belum ngerti, bisa jelasin nggak? Boleh. Ya udah, ayo kita ke kelas yuk. Ya udah, ayo. Ayo guys. Oh iya Liz, gimana katamu ke tadi? Kamu yang nggak paham yang mana? Ya bisa dikatakan semua sih. Aku yang nggak ngerti. Gini Vi, di tugasnya itu kan ada poin-poin. Yang pertama yaitu pengertian utang piutang. Nah, pengertian utang piutang ini di dalam syariah itu ya dibagi menjadi dua, yaitu qard dan dayan. Nah, qard yaitu pemberian harta kepada orang lain yang nantinya harus dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa tambahan. Nah, dayan adalah kewajiban seseorang untuk membayar suatu kewajiban di masa depan. Dalam Islam, transaksi utang piutang harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan tanpa adanya hukum riba. Nah iya, itu kan yang poin pertama. Terus yang poin kedua itu bagaimana? Nah, untuk poin kedua saya sendiri belum mengerti, mungkin bisa dijelaskan oleh Ferdi. Jadi yang kedua itu dasar hukum utang piutang. Nah, dasar hukum utang piutang itu dibagi menjadi empat. Yang pertama itu Al-Quran. Ayat yang mengatur utang piutang seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan utang piutang secara tertulis dan disaksikan. Nah, jadi ketika kamu berhutang itu bisa dicatat dan juga ada saksi gitu. Ketika kita lupa, kita bisa bertanya ke saksi itu. Yang kedua itu hadis. Nabi Muhammad SAW mengajarkan keutamaan membayar hutang itu tepat waktu dan larangan mengambil keuntungan dan transaksi utang piutang yang mengandung riba. Jadi ketika kita punya utang, kita harus membayar tepat waktu dan itu tidak boleh mengandung riba. Contohnya riba kan itu kan tambahan. Nah, kalau kita berutang dan ada tambahan dan ada syarat di situ ada tambahan, nah, itu tidak boleh. Nah, yang ketiga itu ijma. Para ulama sepakat bahwa utang piutang diperbolehkan selama mengikuti prinsip-prinsip syariah. Jadi ketika kamu mau berhutang, kalau tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah itu tidak boleh, dilarang dalam Islam. Nah, yang keempat itu qiyas. Kesimpulan dari hukum syariah berdasarkan nalar yang mendukung prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Jadi di dalam Islam itu harus adil lah. Di dalam Islam itu tidak boleh saling menjatuhkan, harus menguntungkan satu sama lain begitu. Oh jadi begitu ya. Terus poin yang selanjutnya gimana? Mungkin untuk selanjutnya itu untuk macam-macam piutang itu saya belum mengerti. Untuk lebih jelasnya itu ke Lisa saja. Nah, yang untuk poin ketiga itu ada macam-macam piutang. Nah, yang pertama itu qard. Qard adalah pinjaman tanpa bunga yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama. Yang kedua itu murabahah, penjualan barang dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Nah, pembayarannya bisa dilakukan secara kredit. Yang ketiga itu bai bitoman ajil, yaitu jual beli dengan pembayaran bertahap atau kredit dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang keempat itu ijara mutahi bitamlik, yaitu sewa beli di mana setelah masa sewanya selesai, kepemilikan barang bisa berpindah kepada penyewanya. Mungkin begitu penjelasan di poin ketiga. Emangnya kenapa sih, Vin? Kamu kok nanya tentang utang piutang? Emangnya kamu ada masalah lah? Iya guys, aku lagi banyak utang ini gimana? Capek aku. Ya. Udah lanjut ke materi selanjutnya. Capek aku banyak utang ini. Nah, untuk materi selanjutnya tuh aku belum paham. Mungkin Ferdi sama Zaki paham gimana? Kalian paham nggak? Aku juga belum paham tentang materi keempat. Mungkin Ferdi Sama gak paham juga. Mungkin Novia paham. Ntar mau ditelepon dulu ya. Kenapa guys? Kenapa kok nelpon? Jadi begini Nov,
Vina itu gak paham tentang poin yang keempat, tentang rekonsiliasi utang piutang bermasalah gitu. Mungkin kamu tahu gimana. Iya, jadi gini guys, rekonsiliasi utang piutang bermasalah itu ada beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama itu negosiasi. Negosiasi sendiri itu pendekatan persuasif antara kreditur dan debitur untuk menyelesaikan utang secara kekeluargaan. Yang kedua itu rescheduling, penjadwalan ulang pembayaran utang sesuai kesepakatan baru yang lebih realistis. Yang ketiga itu restrukturisasi, pengaturan ulang struktur utang yang dapat mencakup pengurangan jumlah utang atau pengurangan persyaratan pembayaran. Yang terakhir itu adalah hibah, pembebasan sebagian atau seluruh utang jika debitur dalam kondisi yang sangat sulit, dilakukan atas dasar belas kasihan dan kebajikan. Oh iya, baik, terima kasih ya teman-teman sudah bantuin saya ngejelasin tentang piutang. Iya, sama-sama, Vin. Ya, yuk, dosen sudah datang. Ya, yuk.